Shalom adik-adik. Aduh. Coba semangat lagi biar lebih semangat. Shalom adik-adik. Wah, Kak Catherine udah kangen sekali bisa beribadah bersama dengan adik-adik di gereja. Tatap muka seperti saat ini. Adik-adik kangen gak? Kalau selama ini kan adik-adik ngelihat kakak-kakak sekolah minggunya dari mana? Dari mana? Iya, dari HP, kakaknya kecil ya. Sekarang gimana kakak-kakak sekolah minggunya pas ketemu sekarang nih setelah 2 tahun? Kecil apa gede? Iya, puji Tuhan kita bisa berkumpul pada saat ini. Kita tetap harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan izinkan kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan ingat, kita tetap harus terus berdoa supaya teman-teman kita dari kelas kecil sampai dengan kelas besar bisa beribadah bersama dengan kita kembali di gereja ini. Amin. Nah, sekarang adik-adik, mari kita bersuka cita pada pagi hari ini karena sukacita Tuhan sudah mengalir buat kita semua saat ini. Kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Ayo Kak Fania, semua bangkit berdiri ya. Ayo. Kita nyanyinya yang kenceng sama-sama ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semuaku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kehidupanmu. Mengalamimu Tuhan di dalam sukacitamu, Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya. Sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutiku Tuhan dalam kegerakanmu. Mengalamimu Tuhan di dalam sukacitamu, Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, sekarang kita mau masuk ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu duduk, silakan duduk. Anak-anak kami sekolah minggu, dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita di hari Minggu ini, yaitu hukum Tuhan yang pertama dan maksudnya. Kita baca secara bersama-sama ya. Hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita. Seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain. Tidak boleh ada Allah lain. Kecuali aku. Kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan dan kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik. Kakak mau tanya nih adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Apa sih dosa itu? Apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Dosa itu dulu apa tuh dosa? Dosa itu artinya melanggar perintah Tuhan. Sekarang kakak mau tanya satu kali lagi. Pernah nggak ya adik-adik melanggar perintah Tuhan? Pernah nggak? Coba siapa yang pernah? Kakak sih pernah. Iya, karena kita sudah melanggar perintah Tuhan, berarti kita berdosa. Nah, kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan setiap hari supaya kita boleh terus jadi anak-anak tuh. Nah, sekarang sebelum kita mengakui dosa kita bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik bangkit berdiri ya. Ayo Kak Friska. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau baca epistel. Coba kita buka Alkitabnya. Semua bawa Alkitab kan? Epistel kita di minggu ini dari Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat ke-15. Nanti kita baca secara bersama-sama ya.
Sudah ketemu anak-anak? Udah? Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Inang bacakan sekali lagi, Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kita semua di sini orang Kristen ya? Betul apa betul? Betul. Orang Kristen itu orang yang apa sih? Orang yang percaya kepada Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah sekarang kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tandanya apa ya? Kita percaya sama Tuhan Yesus, ada yang tahu nggak? Sebagai orang Kristen kita harus apa? Melakukan perintahnya dan menjauhi. Iya itu loh orang Kristen loh, perintahnya siapa sih? Tuhan Yesus. Nah selain itu adik-adik, kita juga akan mengakui iman percaya kita bersama-sama dengan teman-teman seimam. Sebelumnya kita mau nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Adik-adik bangkit berdiri ya. Ayo Kak. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa sih adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Semua. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu kali lagi ya, lebih semangat. Dan satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Yes, siapa adik-adik? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa adik-adik? Yesus. Siapa? Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hingga pada saat ini kami dapat melakukan perdana ibadah sekolah minggu kami secara offline. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini menjadi persembahan yang kudus bagi-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua para pelayan-Mu, kiranya mereka semua dapat melayani dengan hati. Berkatilah negara kami ini, kiranya negara kami ini dapat berlaku dengan adil, dan juga semoga virus segera berlalu ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan ibadah kami, melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan, ampunilah dosa-dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar kiranya kami layak menerima berkat dari-Mu. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba nih saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Ayo Kak Frida. Seperti lagu tadi, Yesus Kupanggil, kakak mau tanya nih, kalau adik-adik dipanggil juga harus siap. Udah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Coba kakak tanya, kelas 4, mana kelas 4? Berdiri ya, siap kak? Ya, coba, 4, mana kelas 4? Keren, sekarang kelas 5, ada kelas 5? Oh, kelas 6, siap kelas 6? Nah, sekarang adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bawa Alkitab nggak? Coba Alkitabnya diangkat ke atas ya. Mana Alkitabnya adik-adik? Ya, puji Tuhan, adik-adik sudah siap. Sekarang kan lagi pandemi nih, adik-adik semua udah pakai masker belum?
Iya, semua sudah pakai masker, semua sudah bawa Alkitab. Berarti kita semua sudah harus siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah anak-anak Tuhan yang baik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan semua hati kita ya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Sudah, kayaknya abang lebih enak turun aja ya, jalan-jalan aja ya. Kayak Petrus penjala manusia, penjala ikan menjadi penjala. Wah, udah pada lupa ya, udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun bang ya, nggak sekolah minggu ya. Ke gereja ya, tapi kalau ibadah online terus ya. Ya, terus ya. Ya baik pun itu dari gereja mana, yang penting ibadah ya, daripada tidak ibadah. Jadi mau dari gereja GKPI, mau dari gereja Tiberias, mau dari gereja apa itu pokoknya, ya dari HKBP, ya atau dari mana, yang penting ada ibadah sekolah minggunya ya. Artinya kalaupun kalian ikut ibadahnya, bukan ibadahnya yang mau kita lihat, tapi firman Tuhan, iya firman Tuhannya ya, iya kan? Firman Tuhan. Jadi sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 59 ayat 17 sampai 18. Nggak bisa nang ya, slide ya. Iya. Ini laki-laki ayat 17. Semua laki-laki ya. 1, 2, 3. Ayat 18 semua perempuan. Kok lebih keras suara perempuannya daripada suara laki-laki ya? Kenapa bisa lebih keras suara perempuan daripada suara laki-laki? Karena lebih banyak Iya, jadi walaupun kita sedikit ya, laki-laki walaupun kita sedikit ya kita harus punya jawaban ya. Ya, harus. Jadi jangan pernah mundur ya. Jadi itu yang terjadi bagi Daud. Ya. Dia tidak pernah mundur. Sekalipun Saul mengejar-ngejar dia, sekalipun Saul berencana untuk membunuh dia. Ya. Tapi dia tidak mau mundur, dia tetap percaya, dia tetap meyakini, mengaminkan Tuhan. Nah tadi pagi bangun jam berapa? Tadi pagi bangun jam berapa? Anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, jam berapa tadi pagi bangun? Jam 6 ya. Jam 6 langsung ngapain? Bangun tidur? Hah? Bangun tidur langsung ngapain? Berdoa ya? Berdoa. Tapi ada yang dibangunin marah-marah. Ada nggak yang dibangunin marah-marah tadi pagi? Masih ngantuk, Mak? Masih ngantuk, Pak? Ada? Hah? Ya, ya kalaupun itu ada, ya mungkin namanya anak-anak ya Bang ya. Pasti masih ngantuk, ya. Tapi coba kalian ingat, berapa kali kalian dari tadi pagi melakukan kesalahan sampai sekarang? Ada nggak yang ingat? Yang marah sama mama, ada yang marah sama mama karena bajunya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, ada? Atau mama marah-marah supaya cepat pergi ke gereja, ada nggak? Berarti orang tua kita baik-baik semua ya? Iya, puji Tuhan ya. Iya. Tapi yakinlah adik-adik, sekalipun kita atau kalian ya mempunyai kemarahan atau mempunyai
kebencian ketika kalian tadi bangun tidur atau ketika kita semua baru bangun tidur kepada orang-orang yang di sekitar kita, ya. Tapi itu jangan menjadi penghambat, penghalang buat kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena ada pengampunan, yaitu pengampunan yang daripada Tuhan Yesus, ya. Nah itu, jadi Daud dia tetap berserah kepada Tuhan. Apapun rencana daripada Saul, ya, dia Saul begitu marahnya kepada Daud. Dia membuat segala cara untuk membunuh, mematikan Daud. Karena apa? Karena kebenciannya, ya, karena ketidaksenangannya kepada Daud. Nah, sementara dia benci sama Daud, dia tidak senang sama Daud, dia tidak datang sama Tuhan. Dia mengandalkan kerajaannya, dia mengandalkan kekuatannya. Nah, jadi kalau kita, ya, kalaupun kita ada salah sama mama, sama bapak, jangan menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan, ya. Apapun pergumulan, apapun persoalan kita. Seperti Daud, ya, dia datang. Dan ketika Saul berencana membunuh dia melalui teman-teman Saul, ya, Daud bisa lepas dari, ya, suruhan istrinya. Siapa istri Daud? Ada, ya, nanti bacalah itu, ya, dari istrinya sebenarnya yang mengingatkan dia, yang menyuruh dia lari ketika itu. Ya, nah setelah dia lari dan Daud bebas dari ancaman dari rencana-rencana Saul, nah di sana dia bukan memuji daripada istrinya, tapi memuji Allah, memuji Tuhan. Ya, dia bernyanyi, dia memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Semuanya ini karena berkat daripada Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Ya. Nah, kita pernah nggak begitu? Mau nggak begitu? Kalau kita pintar, siapa yang kita puji? Siapa yang kita puji? Ini adik Elizabeth, ya, adikmu, Bet? Ya. Siapa yang kita puji, Kak? Hah? Diri sendiri? Ya, kalau kita pintar diri kita sendiri, ya bisa, ya. Baru siapa lagi? Bang? Mama bisa. Siapa lagi, Kak? Bapak bisa. Siapa lagi? Teman-teman kita bisa. Tetapi yang terutama mau dikatakan oleh Daud, kalaupun ada pertolongan-pertolongan yang kita terima dari dunia ini, itu adalah yang daripada Tuhan. Tuhan yang memakai mereka untuk membantu, menolong kita. Ya. Oleh karena itu kalian harus tetap memuji dan percaya kepada Tuhan, ya Bang, ya. Kalau abang umpamanya ganteng begini, ya. Ya kan? Bukan karena kau pakai sabun yang mahal, bukan. Ya, tapi karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi segala sesuatunya datang dari Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah saat ini. Ya. Kalaupun masih sedikit, puji Tuhan. Ya, mudah-mudahan nanti mari kita lawan Covid. Kalian tahu nggak cara melawan Covid bagaimana? Tahu, Bang? Ngelawan Covid gimana? Yang perempuan tahu, Kak, gimana kita cara melawan Covid? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, sama pakai hand sanitizer. Iya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pasti si Covid lari dari kita. Yakin nggak? Iya, jadi jangan lupa pakai masker terus, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak, ya. Tapi jaga jarak jangan jadi berkelahi, ya. Ya ada, lo jauh-jauh dari gua.
Ntar COVID datang, bukan ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya, kita sendiri ya. Jadi kita yang menjaga. Itu tadi firman Tuhan, dengan keyakinan kepercayaan daripada Daud, dia tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Daud. Oleh karena itu apapun yang terjadi adik-adik dalam kehidupan kita, mari kita tetap terus mengandalkan mari kita tetap berserah kepada Tuhan ya, supaya Tuhan yang memberkati, menjagai, dan sekolah minggu kita bisa kembali normal. Mari ajak teman-teman ya, di WA teman-temannya untuk hari Minggu supaya datang ke. Kalian udah kangen gak ngelihat kawan-kawan kalian? Iya kan, udah kangen kan? Rindu gak? Masa iya? Rindu? Rindu kak? Iya, rindu bang ya? Enggak ya. Abang Yehuda enggak rindu, tapi dalam hatinya menggebu-gebu, kepengen ketemu. Ya, sama Tuhan ya. Semoga Tuhan memberkati kita, dan biarlah ibadah kita tetap kita jaga protokol kesehatan, dan adik-adik sekolah minggu tetap semangat ya, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan memberikan contoh teladan bagi kami, terlebih bagi adik-adik kami sekolah minggu yang sudah lama tidak bisa beribadah mengikuti ibadah sekolah minggu. Tapi pada hari ini Tuhan, kami bisa memulainya. Inilah ibadah perdana anak-anak sekolah minggu HKBP Sedra. Biarlah Tuhan melalui keyakinan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu tetap bisa bersuka cita, tetap bisa memuji memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan Tuhan pandemi COVID, apapun yang menghalang kami, yang menghalang peribadahan kami, jauhkan Tuhan, lenyapkan dari tengah-tengah dunia ini. Berkati adik-adik kami sekolah minggu ini Tuhan, dalam aktivitas kehidupan mereka sehari, dalam pembelajaran mereka. Biarkan mereka menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang seturut dengan kehendak para orang tuanya, anak yang seturut terlebih kepada Tuhan. Berkati juga para orang tua mereka, cukupkan dalam segala sesuatu untuk membutuhkan kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam usaha, dalam apapun yang mereka kerjakan, biarkan itu menjadi sukacita bagi orang tua dan anak-anak-Mu sekolah minggu ini. Berkati juga para pelayan-Mu, guru-guru sekolah minggu yang sudah bisa memberikan tenaga, waktu, pikiran untuk memulai ibadah sekolah minggu ini. Berkat-Mu semakin bertambah kepada para guru-guru sekolah minggu, para pendamping yang pada saat ini bisa hadir, yang dari pelajar CD juga. Berkati mereka, agar mereka untuk bisa juga ikut ambil bagian dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu untuk minggu. Berkati tim musik multimedia yang sudah memberikan waktu dalam pelayanan ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita diajarkan, diingatkan seperti siapa tadi? Seperti Daud yang selalu mengingat dan mengandalkan Tuhan di setiap masalah kita, di setiap sukacita yang kita alami setiap hari. Nah, sekarang tiba nih saatnya kita akan mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita ya. Kita mau memberikan yang terbaik. Sudah disiapkan persembahannya? Ya, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Ngolo Yesus Donganmi dari buku ND 763.
Doakan Yesus silas Tuhan. Satu kali lagi sambil bangkit berdiri. Allah Yesus dongan milas Tuhan. Yesus pangurung milas Tuhan. Doakan perseami, doakan Yesus silas Tuhan. Silas Tuhan. Doakan Yesus silas Tuhan. Aksinan nama Dia di tapak kiri kami. Doakan Yesus silas Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Oh Yesus dengan milas rohan, Yesus pangurung milas rohan. Oh kapur siami, oh pasmi rohai, berdoa to Yesus milas rohan. Las rohan, las rohan, berdoa to Yesus milas rohan. Arsinan tamariho di tempat dirimu, berdoa Yesus milas rohan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.